Jadi gini, pernah nggak sih kamu ngerasa sejarah itu kayak buku yang beberapa halamannya itu disobek? Oke bolo, selamat datang di Satya Loka. Pasang headset kalian, matikan lampu dan pastikan menonton sampai akhir. Iya, ini bukan sekedar cerita karena ini adalah awal dari sebuah kesuksesan besar bagi kalian yang menonton video ini. Amin. Nah, artik mekanisme ini adalah salah satu contoh cerita yang paling bikin kita itu bisa merinding. Ya, ceritanya bermula pada tahun 1901, sekelompok penyelam spon dari Yunani lagi nyelam di laut dekat pulau Arctic-Terra. Ya, awalnya mereka cuma nyari spon, bukan harta karun. Tapi salah satu penyelam naik ke permukaan dengan wajah pucat dan gemetar. Katanya di dasar laut ada mayat manusia, dan ternyata itu adalah patung perunggu dari bangkai kapal kuno. Kapal itu diperkirakan tenggelam sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Isinya patung, perhiasan, barang mahal, semuanya kelihatan masuk akal sampai para arkeolog nemuin salah satu benda aneh. Iya, apa? Gumpalan perunggu berkarat. Bentuknya gak jelas, ditaruh di museum hampir saja terlupakan. Dan beberapa tahun kemudian, roda gigi di dalamnya mulai retak, dan disitulah masalah dimulai. Karena roda gigi kayak gitu kayak seharusnya ada di zaman itu. Teknologi roda gigi presisi, sangat presisi, baru dikenal luas di Eropa pada sekitar abad ke-14. Lebih dari 1000 tahun setelah Arctic-Terra dibuat. Tapi itu bukan satu dari dua roda gigi, totalnya lebih dari 30 roda gigi yang ditemukan, disusun rapi, saling terhubung, dan ukurannya berbeda-beda. Ilmuwan mulai penasaran. Mereka memakai sinar X atau CT scan dengan teknologi modern, dan pelan-pelan rahasianya terbuka. Ternyata Arctic-Terra mekanisme itu adalah semacam mesin peramal langit. Kalau diputar bisa nunjukin posisi matahari, fase bulan dari waktu ke waktu, gerhana matahari dan bulan, siklus astronomi, dan kompleks seperti siklus metonik dan siklus Saros. Bahkan kalender Olimpiade Yunani kuno. Ya, bayangin aja 2000 tahun yang lalu seseorang bisa bilang, tenang, 3 tahun lagi bakal ada gerhana bulan di sini. Dan itu sangat akurat. Makanya banyak yang nyebut ini sebagai komputer analog pertama di dunia. Bukan komputer kayak sekarang, tapi prinsip yang sama. Input, output diputar, outputnya informasi yang kompleks. Yang bikin tambah serius, di alat itu ada tulisan kecil berbahasa Yunani kuno, kayak manual penggunaan. Artinya alat ini bukan prototipe, tapi barang memang dibuat untuk dipakai. Bisa jadi lebih banyak alat sejenisnya, atau ada yang di laut Arctic-Terra yang belum ketemu mungkin. Dan di sini pertanyaannya mulai bikin kepala panas. Kalau satu alat secanggih ini bisa dibuat, kenapa nggak nemu yang lainnya? Kenapa teknologi roda gigi presisi seolah hilang dari sejarah selama ribuan tahun lamanya? Beberapa orang menduga ini karya murid-murid Archimedes atau ilmuwan besar lainnya yang ilmunya nggak terdokumentasi dengan baik. Ada juga yang mikir pengetahuan ini cuma dimiliki segelintir orang elit, lalu ikut tenggelam bersama mereka secara harfiah dan sejarah. Kadang aku ngerasa Arctic-Terra mekanisme ini itu kayak pesan dari masa lalu yang bilang, jangan remehkan manusia kuno, mereka lebih pintar dari kamu kira. Dan jujur aja benda ini bikin kita sadar satu hal, kemajuan peradaban kuno itu nggak selalu garis lurus ke atas, kadang naik tinggi, lalu jatuh, dan tersisa cuma satu alat berkarat di dasar laut, dan menunggu ribuan tahun sampai akhirnya ditemukan. Kalau benda sekecil itu aja bisa ngerombak cara kita memandang sejarah, kebayang nggak beberapa hal pengetahuan yang mungkin hilang selamanya dan belum diketahui?
Makanya setiap kali dengar soal Arctic Mechanism, rasanya bukan cuma kagum, tapi juga sedikit merinding karena siapa tahu sejarah manusia masih menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.